Hai, selamat pagi. Naomi Liandra hadir lagi di What's Trending KBR pagi hari ini, 20 Juni 2024. Depresi tertinggi pada kelompok usia 15 hingga 24 dari status ekonomi tinggi. Itu yang akan kita bicarakan pagi hari ini. Kementerian Kesehatan Kemenkes menyebut bahwa anak muda usia 15 hingga 24 tahun paling banyak mengalami depresi. Dari Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Syarifah Liza Munira juga mengungkapkan kelompok muda yang mengalami depresi hanya 10,4% yang mencari pengobatan. Syarifah juga bilang depresi justru banyak dialami anak muda dengan status ekonomi yang tinggi. Kata dia, anak muda di pedesaan lebih bahagia daripada yang tinggal di perkotaan. Dan menurut data Survei Kesehatan Indonesia SKI 2023, anak muda berjenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami depresi. Proporsinya 2,8% untuk perempuan dan 1,1% untuk laki-laki. Lalu berdasarkan tingkat pendidikannya, anak muda tamatan SMP sederajat paling banyak mengalami depresi. Depresi merupakan penyebab keempat kematian pada remaja di dunia. Kebanyakan dari gangguan psikologis itu tidak disadari dan tidak mendapat penanganan yang tepat. Nah, lebih lanjut lagi kita akan obrolin ini, tapi kita dengarkan dulu komen netizen plus 62 berikut. Yang pertama komentar dari @noexx. Mungkin gak sih karena sekarang banyak banget anak muda yang merasa menuntut dirinya harus sukses dan kaya secara instan atau cepet. @awaxx. Menurut saya sebagai mahasiswa psikologi, pemerintah perlu memberikan akses ke psikolog di layanan tingkat puskesmas. Agak miris sebenarnya masalah mental itu merupakan sebuah permasalahan yang gak dapat dilihat oleh kasat mata. Berbeda dengan spesialisasi yang ada di puskesmas sekarang. Jadi psikolog itu benar-benar harus diperhatikan dengan bijaksana. @etxx. Gue gak ada uang. Nyari uang juga susah ya Tuhan. Kena sikut-sikutan rekan kerja dan difitnah di kantor. Sebenarnya di Indo ini banyak orang yang kena gangguan kejiwaan. Cuman masyarakat gak aware sama kesehatan mental dan cenderung menyepelekan. Misal, manja kamu. Kasus di mana teman kerja gue memfitnah gue itu adalah bukti kalau mereka ada masalah kejiwaan. Gue gak ngapa-ngapain mereka, tapi mereka memfitnah gue karena iri dengan gue. CXX. Saya juga merasakan dibanding dulu yang serba kekurangan makan, saya lebih merasa bahagia. Sekarang apa-apa ada, uang ada, tapi entah kenapa merasa mental sering down. @fairxx. Stres abis lulus gak pada kerja. @xx. Kayaknya lebih dari 2,4 juta penduduk mengalami masalah kesehatan mental. Yang terakhir @tomxx. Akibat narkoba dan judi online. Kita masih obrolin soal depresi tertinggi pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun dari status ekonomi tinggi. Nah, seperti apa tingkat depresi pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun ini? Inilah penjelasan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Syarifah Liza Munira. Ini kondisi kesehatan mental atau depresi pada anak muda di Indonesia. Kita bisa lihat bahwa prevalensi depresi ini paling banyak ditemukan pada anak muda antara 15 sampai 24 tahun dan juga lansia. Nah, kita juga perhatikan bahwa dari anak muda yang mengalami atau depresi tadi hanya 10,4% yang mencari pengobatan. Jadi ini sesuatu yang tentu perlu kita perhatikan bahwa mereka yang mengalami kondisi ini dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang tepat sebaik-baiknya. Kita juga mengumpulkan suara mereka yang masuk dalam kelompok usia tersebut untuk tahu apa saja yang suka mempengaruhi kondisi mental. Ini kata mereka. Aku Saras, aku usia 22 tahun saat ini. Kalau menurutku ada banyak hal yang bisa mempengaruhi kesehatan mental sih kalau sampai bikin stres ya gitu. Misalnya tekanan kerja yang terus-terusan, karena di usiaku yang 22 tahun ini, aku sebenarnya masih ada di tahap magang industri dan juga lagi pembuatan skripsi. Jadi di tahun ini aku benar-benar merasa terpressure, apalagi ditambah dengan konflik-konflik kayak sama keluarga atau teman, masalah keuangan, bahkan hal-hal kecil kayak kemacetan lintas yang bikin bete gitu setiap hari. Kadang juga ekspektasi yang terlalu tinggi dari aku sendiri atau dari orang lain juga bisa mempengaruhi gitu.
Sebenarnya menurut aku mencari pertolongan layanan kesehatan mental itu nggak selalu mudah ya. Mungkin banyak orang yang sekarang udah pakai aplikasi online yang mendukung mereka untuk ngecek kesehatan. Cuma beberapa waktu ini aku kadang suka merasa malu atau takut dianggap lemah kalau harus ngomongin masalah mental ke orang lain, apalagi kalau nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Walaupun konteksnya orang tersebut adalah ahlinya gitu. Terus harapan aku sih semoga layanan kesehatan mental ini bisa lebih mudah diakses dan nggak ada stigma negatif lagi gitu. Pengen juga sih kayak ada lebih banyak info dan edukasi soal pentingnya menjaga kesehatan mental gitu, biar kita semua bisa saling dukung dan lebih peduli aja. Nama aku Andrian Syaulia Rahman, aku berusia 21 tahun. Oke, biasanya tuh yang sering banget ya bikin aku pressure soal mental health ini, biasanya karena pribadi ya, aku tuh emang dapat tekanan dari orang tua, tuntutan gitulah. Nah, secara realitas itu aku kan belum tentu bisa, jadi tuh kayak kasih tekanan gitu ke diri aku sendiri. Terus juga secara sosial juga, mungkin kalau yang lain itu sering kayak dapat bulian, bercandaannya mungkin kelewatan batas, itu bikin sakit hati aja dan ujung-ujung lebih ke arah mental health gitu sih. Yang kita tahu ya, pertolongan mental di Indonesia tuh sangat kurang. Jujur emang harus banget dikembangin lagi sih. Semua itu bergantung kepada kita sendiri. Jadi apa-apa kita harus minta tolong ke teman, ke kerabat, beberapa kerabat gitu yang kita cukup kenal dan bisa dibilang kayak intens lah ngobrol, yang kenal kita lebih dalam. Soalnya kalau misalkan aku lihat ya secara pribadi, di luar negeri terutama di Eropa juga, itu kalau misalkan membutuhkan sesuatu, itu bisa menghubungi nomor tertentu gitu. Misalkan ada kejadian sesuatu di US, itu ada 911. Di negara manapun pasti ada. Dan sayangnya di Indonesia tuh ada itu. Cuman buat mental health itu sangat kurang. Mungkin bisa bilang nggak ada ya. Itu sih yang diharapin banget. Untuk mengulik lebih dalam soal depresi yang tinggi dialami oleh kelompok muda khususnya dari status ekonomi tinggi ini, kita obrolin bareng psikolog dari Universitas Pancasila, Auli Grasinta. Jadi ini kan isu kesehatan mental yang sudah cukup lama ya, terutama di psikologi itu digaungkan bahwa memang ada kondisi-kondisi yang membuat terutama Gen Z ya sekarang itu jauh lebih rentan terhadap isu kesehatan mental. Kenapa ya gitu ya itu bisa terjadi? Ya memang adanya perubahan yang sangat signifikan dalam hidup kita dibanding generasi sebelumnya, terutama adalah kemudahan-kemudahan ya tidak lagi menghargai proses gitu. Nah, ketika dia tidak bisa menghargai proses dan tidak bisa menunggu proses terjadi, ini orang menjadi lebih mudah kecewa, lebih mudah frustasi, dan akhirnya lebih rentan terhadap depresi. Misalnya, ketika dia kecil, mungkin waktu zaman saya dulu, untuk kita bisa punya akses mainan saja, saya mesti jalan-jalan ke dalam di kampung gitu ya, kita cari pelepah pisang, kita potong-potong, kita cuci, kita buat dan sebagainya. Sekarang, hanya dalam hitungan detik, kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan gitu. Tinggal beli mainan, ada di toko sebelah, kita pakai online dan sebagainya, toko sebelah kirim, selesai. Nah, hal-hal inilah yang kemudian kecepatan-kecepatan inilah yang kemudian membuat orang menjadi sangat rentan gitu. Kalau dulu kita generasi sebelumnya itu dididik untuk menghargai proses dan menghargai di mana tidak semua hal itu memang bisa dicapai gitu ya. Artinya gini, banyak hal-hal di dunia ini yang tidak bisa keinginan kita tuh tidak bisa dipenuhi gitu. Nah, tetapi anak ya dengan adanya berbagai kemudian ada di berbagai belahan dunia, banyak sekali hal yang sangat mudah untuk dicapai dan orang bisa melakukannya. Misalnya tayangan-tayangan digital di YouTube dan sebagainya. Sepertinya bikin kue itu mudah sekali, tinggal dimasukkan begini-begini, kuenya jadi selesai. Nah, proses di belakangnya bahwa pembuatan kue itu sudah dilakukan mungkin 20 kali lebih gitu ya, dengan kegagalan yang sangat banyak itu tidak terekspos gitu. Sehingga anak-anak juga semakin mudah ya berharap bahwa pasti berhasil. Padahal tidak semua itu menjadi sangat rentan terhadap depresi. Nah, selain itu juga tadi pendidikan dari orang tua, penguatan karakter. Ya, anak sekarang main ke hutan sedikit, orang tuanya takut nanti sakit. Orang tuanya takut nanti apa, nanti ini, nanti itu. Nah, kekhawatiran yang besar ini juga membuat mereka tidak menjadi pribadi yang resilient. Tidak membuat mereka menjadi pribadi yang tangguh ketika menghadapi
masalah. Nah, itulah yang membuat mereka akhirnya rentan sekali terhadap depresi karena tidak memiliki ketangguhan. Biasa diberikan kemudahan, biasa mendapat apa yang diinginkan, akhirnya tingkat kerentanan terhadap depresinya menjadi rendah karena ketangguhan dirinya juga menjadi lebih rendah. Kita lanjutkan bahas soal kelompok usia 15 hingga 24 tahun paling tinggi alami depresi. Masih bareng psikolog dari Universitas Pancasila, Auli Grasinta. Mbak Auli, bahwa dari anak muda yang mengalami depresi tadi hanya 10,4% yang mencari pengobatan. Nah, apakah kelompok usia ini kesulitan mencari pertolongan secara mudah dan mandiri? Kira-kira apa aja nih kendala dan gimana sih cara mengatasinya? Ya, pertama adalah depresi sendiri itu adalah hal yang baru ya buat masyarakat kita. Tadi ya karena ada perubahan dan sebagainya, kita lihat depresi itu mungkin kalau udah banget gitu ya, itu depresi. Padahal sekarang sudah sangat berubah gitu ya, punya masalah sedikit saja itu sudah bisa sampai ke depresi gitu. Kalau dulu gitu ya di teori-teori sebelumnya mungkin udah sampai pada tahap yang wah ini banget lah gitu ya, sakit banget lah baru sampai depresi. Nah kalau sekarang kan enggak gitu, sekarang tuh sangat rentan. Nah kenapa mereka sulit mencapai akses? Saya tadi pertama, informasi tentang depresi sendiri itu terbatas gitu ya. Seringkali anak muda kemudian menjadi self-diagnose kalau dia depresi. Tetapi di samping itu orang tua, orang terdekat guru, orang terdekat pada anak itu kadang juga nggak ngerti ini depresi atau bukan gitu. Itu yang pertama. Jadi mengenali gejalanya saja itu sudah suatu soal gitu. Artinya orang dianggap mungkin kamu gitu aja nggak bisa, kamu gitu aja nangis, kamu gitu aja cengeng. Nah padahal sebenarnya mungkin dia mengalami depresi. Jadi mengidentifikasi gejala depresi sendiri itu bukan hal yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, depresi itu kan memalukan gitu ya pada banyak orang, dianggap itu aib, dianggap itu hal yang apalagi kalau kaitannya sama religius ya, itu tidak religius. Artinya ya kamu kurang, ini yang banyak dilakukan oleh orang tua ya, kamu kurang sholat, kamu nggak pernah istighfar, kamu kurang ke gereja, kamu makanya zikir terus. Nah ini membuat anak itu juga jadi tidak berani untuk mengungkapkan sebenarnya apa yang dia inginkan, dan itu banyak terjadi gitu ya. Bahkan beberapa selebriti kita juga menyampaikan hal seperti itu. Nah sehingga dia tidak bisa mengakses karena untuk menyampaikan kepada orang-orang terdekatnya saja, anak tahu bahwa ini bukan hal yang bisa diterima gitu ya. Jadi mengatakan bahwa saya sedang depresi itu sebenarnya seharusnya sama dengan mengatakan kok saya lagi demam ya. Ini kan sebenarnya hal yang sama, tapi saat ini kan tidak bisa kita pandang seperti itu. Konotasi negatif ya, persepsi negatif tentang depresi bahwa inilah aib, inilah sesuatu yang jelek, sesuatu yang salah, inilah yang menghambat juga anak untuk bisa mengakses sebenarnya layanan terhadap depresinya. Dan yang terakhir ya memang informasi mengenai layanan kesehatan mental di Indonesia itu sangat terbatas gitu. Beda sekali dengan layanan kesehatan yang dimanapun Anda bisa menemukan praktek dokter umum, dimanapun Anda bisa menemukan puskesmas, dimanapun Anda akan dilayani, itu kesehatan fisik. Sementara kesehatan mental ini sangat terbatas. Mungkin ya, saya nggak tahu pasti, tapi mungkin setahu saya hanya di Jakarta, di DKI Jakarta. Sekarang daerah khusus Jakarta ya, yang menyediakan psikolog di setiap puskesmas. Ya, di kecamatan nggak ada, beda dengan posyandu gitu ya, puskesmas. Jadi memang akses ke layanan kesehatan mental itu sangat terbatas begitu, sangat sempit. Dan ketika kita kemudian mengakses, tadi balik lagi ada implikasi malu, implikasi kok emangnya saya gila ya, saya harus ke psikolog. Nah itu kan masih ada juga pandangan negatif seperti itu, mitos-mitos negatif. Jadi inilah 3 hal ini kemudian membuat anak menjadi tadi sulit untuk bisa mengakses layanan kesehatan mental dengan mudah, dengan didukung ya, sehingga dia kesehatan mentalnya bisa cepat diatasi. Yang ada adalah banyak sekali hambatan-hambatan bagi anak untuk bisa sampai kepada layanan kesehatan profesional, yang layanan kesehatan mental profesional yang sebenarnya dia butuhkan. Lalu penanganan dan pertolongan yang sesuai dan mudah diakses kelompok usia ini apa, Mbak?
Nah, jadi sebenarnya sebelum sampai ke layanan profesional, siapapun itu bisa melakukan namanya PFA, Psychological First Aid. Ya, jadi pertolongan pertama secara psikologis gitu ya. Nah, ini sebenarnya bisa dilatihkan kepada siapapun non psikolog gitu ya, kepada siapapun sebenarnya bisa dilatihkan, misalnya kepada ibu, kepada kakak, kepada teman-teman, yang ini sebenarnya bisa dilakukan. Di mana kuncinya ada 3. Yang pertama adalah look ya. Look itu melihat. Artinya kita sebagai siapapun ya, kita mungkin sebagai teman, kita sebagai sahabat, kita sebagai adik, kita sebagai kakak, kita sebagai ibu ya. Look, lihat, ada yang berubah nggak dengan teman kita ini? Terlihat nggak dia ada masalah? Ya, kita observasi, artinya itu yang pertama ya. Ada perubahan nggak? Kalau biasanya dia cerah-ceria, kok di 2 hari kok dia mukanya murung terus ya. Kita ajak pergi dia nggak pernah mau dan sebagainya. Itu kita sudah, itu namanya look ya. Terus sangat mungkin kita tunggu dia untuk mengatakan sesuatu. Nah, ketika dia mengatakan, L yang kedua adalah listen. Jadi yang pertama tadi look, yang kedua adalah listen. Dengarkan, cukup mendengarkan apa yang dia sampaikan. Nah, karena inilah psychological first aid gitu ya. Jadi tidak usah memberi saran apapun, tidak usah memberikan judgement apapun, cukup listen. Misalnya, aduh saya selama ini merasa sedih. Oh, jadi kamu sedih. Nah, cuma itu. Jadi kita tidak memberikan simpulan apapun, judgement apapun, saran apapun, nasihat apapun tidak diberikan. Itu namanya listen, hanya mendengarkan. Dan yang terakhir, link. Nah, link ini adalah memberikan akses kepada orang yang kita tahu mungkin dia sedang mengalami depresi untuk menghubungkan. Menurut kamu apakah saya perlu bicara sama orang tua kamu? Nah, itu link ya. Kayaknya kamu perlu psikolog. Saya punya akses nih, kamu mau nggak? Itu namanya link. Jadi tadi untuk agar kasus-kasus depresi ini tidak semakin dalam gitu ya, tidak semakin parah, maka semua orang ya, baik kita di lingkungan sekolah, kita di lingkungan pekerjaan, kita di lingkungan keluarga, kita bisa melakukan psychological first aid ini ya. Ya, tapi tentunya akan sangat baik kalau kita semua mengakses edukasi itu ya. Artinya tidak semua orang juga bisa melakukan itu ya, tapi kalau memang kita punya kepekaan, nah kita bisa mengaksesnya. Gimana sih sebenarnya psychological first aid ya, itu juga banyak kita bisa pelajari. Kita melakukan 3 hal ini, look, listen, dan kemudian link. Nah, linknya salah satunya adalah kepada profesional begitu. Nah, ini bisa dilakukan oleh semua orang untuk mencegah orang-orang terdekatnya, terutama untuk kemudian sampai kepada tahapan depresi yang lebih mendalam, yang kemudian mungkin akhirnya malah lebih fatal daripada sebelumnya. Seperti apa sih langkah dan upaya yang pas atau tepat gitu ya untuk menurunkan angka depresi ini yang bisa dilakukan semua pihak, baik orang tua, lingkungan, institusi pendidikan maupun pemerintah? Iya, sebenarnya yang paling mungkin dilakukan ya, yuk kita sama-sama menyadari bahwa inilah masalah kita bersama, itu dulu ya. Jadi ketika ada orang atau kawan kita, sahabat kita yang sedang mengalami depresi, yuk sama-sama mau bantu. Itu yang pertama ya. Jadi kita harus peka, semua harus sensitif untuk kemudian lebih peka ya untuk melihat di lingkungannya ada apa sih dan sebagainya. Tadi jadi belajar psychological first aid tadi gitu. Yang kedua adalah memang pendidikan ya, baik itu orang tua maupun pendidikan di sekolah, ini juga harus memberikan pendidikan karakter, di mana anak-anak ini harus dibekali dengan karakter resilient, karakter tangguh gitu ya. Artinya menyadarkan bahwa ya hidup itu masalah, bahkan buka mata kita mau lanjut tidur atau kita mau melanjutkan pekerjaan aja itu masalah gitu ya. Nah, kalau pendidikan ini kita berikan dengan cara-cara yang positif, kita terus latih untuk anak-anak supaya resilient, akan jauh lebih baik begitu ya. Sementara
bagaimana dengan teman-teman yang sudah depresi? Ya perlu untuk melakukan rujukan ya, refer kepada profesional gitu ya, refer kepada psikolog, refer kepada kalau kasusnya sudah berat kepada psikiater ya, yang kemudian mereka akan bisa memberikan terapi-terapi, akan memberikan solusi-solusi, kegiatan-kegiatan yang mungkin akan dilakukan secara mandiri yang tujuannya adalah menurunkan tingkat depresinya. Sebenarnya banyak terapi yang bisa dilakukan dan setiap orang bisa memilih terapi yang paling tepat dengan kondisinya masing-masing. Tapi tadi perlu untuk bisa mendapat akses kepada layanan penanganan kesehatan mental yang baik dan benar. Baik, terima kasih psikolog dari Universitas Pancasila Auli Grasinta. Grup musik asal Inggris Raya Coldplay mengumumkan bahwa album studio ke-10 mereka yang dinantikan berjudul Moon Music akan dirilis pada 4 Oktober 2024. Dilansir oleh People, album ini akan berisi 11 lagu yang diproduksi bersama oleh hitmaker Swedia Max Martin. Coldplay juga mengungkapkan bahwa mereka akan menyediakan edisi vinil Moon Music ramah lingkungan dengan tanda tangan terbatas. Selain itu, Coldplay mengambil langkah progresif dengan kemasan album yang terbuat dari 100% botol plastik daur ulang, sejalan dengan komitmen mereka terhadap keberlanjutan lingkungan. Single pertama dari album ini berjudul Feels Like I'm Falling in Love yang direncanakan dirilis pada 21 Juni mendatang. Thailand secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis setelah pemungutan suara di parlemen dengan 130 suara mendukung, 4 suara menolak, dan 18 abstain atas perubahan undang-undang yang memungkinkan pasangan sesama jenis untuk menikah secara resmi. UU yang disahkan mengubah referensi atas laki-laki, perempuan, suami, dan istri dalam UU perkawinan menjadi istilah netral gender. Hal ini juga memberikan pasangan sesama jenis hak yang sama seperti pasangan heteroseksual dalam hal adopsi dan warisan. Rose, anggota Blackpink, akan menandatangani kontrak eksklusif dengan The Black Label. Kabar ini diungkapkan oleh laporan Sumpi yang menyebutkan bahwa The Black Label yang didirikan oleh produser Teddy sedang dalam tahap diskusi untuk menyelesaikan perjanjian dengan Rose. Sebelumnya pada tahun 2023, YG Entertainment mengumumkan bahwa Blackpink tidak akan memperbarui kontrak individu untuk aktivitas solo. Namun demikian, Rose dan anggota lain dari Blackpink tetap memperbarui kontrak mereka dengan YG Entertainment untuk aktivitas grup. The Black Label sendiri merupakan label yang menaungi berbagai artis ternama di Korea Selatan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aris Setiadi mendorong generasi muda Indonesia untuk memanfaatkan program pelatihan keterampilan digital yang disediakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kompetensi dalam era Industri 4.0. Kementerian Kominfo telah meluncurkan program-program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) untuk meningkatkan kecakapan digital masyarakat di tingkat dasar, serta Digital Talent Scholarship (DTS) untuk pelatihan keahlian teknologi digital. Selain itu, untuk para pemimpin dan pengambil kebijakan, Kementerian Kominfo menyediakan Digital Leadership Academy (DLA) yang mengajarkan kepemimpinan digital. Budi Ari berharap program-program ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat transformasi digital di Indonesia. Selanjutnya menuju Dumai, Riau. Pemerintah Kota Dumai menggelar Festival Budaya Multikultur di Taman Gelanggang untuk menyambut kedatangan rombongan Muhibah Budaya Jalur Rempah MBJR 2024. Acara ini dirancang untuk memperingati kehadiran Batch 2 MBJR 2024 yang memulai pelayaran dari Dumai ke Sabang, Malaka, dan Tanjung Uban. Acara ini juga dihadiri oleh 25 laskar rempah, serta berbagai tokoh budaya, akademisi, dan media. Wali Kota Dumai Faisal menekankan bahwa MBJR 2024 merupakan bagian dari upaya nasional untuk mengajukan jalur rempah sebagai warisan dunia UNESCO, yang diperkuat dengan kehadiran KRI Dewa Ruci dan partisipasi aktif dalam eksplorasi budaya di sepanjang jalur rempah. Dia juga mencatat dukungan penuh pemerintah Kota Dumai terhadap inisiatif budaya ini, termasuk pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan di wilayah tersebut. Terakhir, berita olahraga. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mendukung timnas sepak bola jalanan Homeless Indonesia di ajang Homeless World Cup HWC 2024 September mendatang.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui Instagram pribadinya @erikthohir menjelaskan, pada 2023 lalu Timnas Sepak Bola Jalanan Indonesia menoreh prestasi yang gemilang dengan menjuarai Piala Lawson Park Award di kejuaraan dunia Homeless World Cup di Sacramento, Amerika Serikat. Ia berharap di HWC 2024, Timnas Indonesia kembali menorehkan prestasi, serta dapat mengharumkan Indonesia di kancah internasional. Dilansir dari World Economic Forum WEF, Homeless World Cup HWF atau Piala Dunia Tunawisma adalah organisasi sosial yang didirikan khusus untuk mengatasi tunawisma dan kemiskinan melalui sepak bola jalanan di seluruh dunia. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.